profil belajar siswa dan semuanya, seorang coach bisa melakukan semuanya. Seorang coach saat melakukan coaching, dia bisa mewujudkan semua pembelajaran sesuai dengan budaya digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebulan yang kemarin saya sudah, bahkan bukan sebulan yang kemarin ya, pada modul titik 1, titik 2 aksi nyata saya yang dulu kami telah membuat sebuah kegiatan di sekolah, yaitu kegiatan mengajarkan guru-guru menggunakan ICT dan menerapkan pembelajarannya ke dalam media pembelajaran di sekolah. Jadi hal ini yang dapat saya lakukan yaitu guru pada saat hari Kamis, kami adakan setiap hari Kamis satu minggu sekali, membawa laptop semuanya ke sekolah, dan saya dengan Bu Rahmiati, ada CGP satu lagi yang pendampingan dengan Bu Ida Elva, membuat kegiatan tersebut dan bergantian menjadi tutornya di depan. Bahkan guru-guru di sekolah kami alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah untuk mengoperasikan laptopnya. Ya. Jadi tantangannya yang pertama yang kami dapatkan yaitu di sekolah kami kebetulan ada 2 orang guru yang luar biasa sudah umurnya ya. Jadi agak sedikit susah untuk kita ajarkan karena kan berdasarkan pemikirannya pun sudah terlalu dewasa ya. Jadi waktu kami terapkan pertama, beliau membantah, untuk apa ICT lagi, kami kan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kan sudah pensiun, katanya, untuk apa lagi, kami nggak sanggup lagi belajar. Dengan kami memberikan semangat, ayo Bu, walaupun sudah tua tapi ilmunya tidak boleh tua, kami bilang harus semangat, kita sudah bisa belajar.
harus bisa belajar. Jadi alhamdulillah kebetulan ibu itu juga mau dan sekarang sudah bisa setidaknya untuk buat RPP aja sudah alhamdulillah sudah bisa mengetik sendiri. Jadi usaha yang kami lakukan yaitu terus mengajarkan guru-guru di sekolah kami setiap sekarang. Kalau kemarin kami buat 1 minggu sekali, sekarang sudah kami buat agak lumayan ini sedikit 1 bulan sekali. Jadi setiap kadang-kadang ada waktu. Jadi kami buatlah kegiatan KKG mini ya Bu. Kalau kami di SD KKG mini di sekolah. Jadi setiap ada waktu-waktu luang sesudah pulang sekolah jam hari Kamis jam 12 atau jam setengah 1 bergantian karena ada kelas tinggi dan kelas rendah. Jadi jam 12 kami mulai untuk kelas rendah, kemudian jam 1 kami mulai untuk kelas tinggi. Ya alhamdulillah lumayanlah sudah berhasil. Setidaknya sudah mampu mendownload aplikasi YouTube dan mengajarkan bagi anak-anak di dalam kelas. Jadi demikian hal yang baik yang dapat saya lakukan. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan sampai nanti siap guru penggeraknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, walaupun sudah tadi berkali-kali ya berkenalan, biar kenal masih saya. Perkenalkan ini dari SMA Negeri Goena Jaya. Ya, memang tugas kita di CGP ini luar biasa banyaknya, sehingga kita perlu banyak waktu, manajemen waktu, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk mengindahkan atau mengajak orang lain untuk bergerak, ya, tidaknya melakukan skill yang biasa dikelasnya. Adapun aksi jangka pendek yang kami lakukan, kebetulan di sekolah kami ada 3 orang di BPP, Ibu Ariana, selanjutnya Bapak Salamuddin dan saya sendiri, sehingga kami berkolaborasi membuat sebuah aksi jangka pendeknya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Karena inilah hal yang paling utama yang harus kita lakukan oleh guru, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kami melakukan aksi jangka pendek kami itu sebenarnya kami inginnya membuat workshop, tapi ternyata nggak berhasil karena memang kegiatan kita ini belum luar biasa. Sehingga kami membuat rapat, kami sisihkan pembelajaran kecepatan buat kami menjelaskan bahwa kita semua guru harus berubah. Tidak ada itu, tapi kita itu harus ada revisi berdasarkan kebutuhan siswa atau profil belajar siswa atau batasan dan tantangannya memang sangat luar biasa. Ada beberapa guru yang berpendapat bahwa RPP itu sangat sama. Semua RPP itu sama, tergantung pada siapa yang menjalankannya. Kalau memang seorang guru itu bisa melakukan pembelajaran kelasnya, maka RPP yang dibuatnya ini memang luar biasa untuk menghilangkan gengsi atau mengubah pemikiran beberapa ini, maafkan antara lebih guru senior di sekolah kami. Akhirnya di sini kami bertugas, kami mengajak dia untuk melihat bagaimana melakukan pengembangan terhadap kebutuhan siswa. Kami menjelaskan itu bahwa setiap siswa itu punya kehidupan masing-masing, punya karakter tersendiri. Apakah bagaimana tadi kita soal pelaku pendidik mengajak orang itu menumbuhkan potensi yang ada pada murid. Apalagi sekolah kami, sekolah yang letaknya luar biasa di dalam pedalaman. Karakter murid kami sangat berbeda. Dominan rata-rata murid kami ini adalah yang ekonomi keluarganya rendah. Malam hari kadang-kadang kami kegiatan dia membantu orang tuanya untuk mencari biaya hidup. Nah, itu juga sangat kurang. Kadang-kadang kalau kami kelasnya kembali kelas kalau kita mengunjungi keluarga atau minta orang-orangnya, saya juga akan jadi harus menggunakan pemasaran sekolah kami. Itu saya mengajak beberapa guru yang senior itu untuk coba kita akan berdasarkan kemampuannya kebutuhan dan karena ada anak yang kayak belajarnya dia memang
Baik, luar biasa ya penyampaian dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada teman. Yaitu yang pertama cerita saya akan kebiasaan saya dalam mengajar. Yang pertama mungkin semua kita melakukannya itu bukan salam sama doa pada awal pembelajaran. Kemudian saya sering memberikan kata-kata motivasi kepada peserta didik sebelum memasuki materi. Tujuannya agar peserta didik dapat terbangun untuk lebih semangat dalam pembelajaran. Kemudian cerita saya ramah, humoris, karena saya ingin pembelajaran anak-anak saya itu tidak menegangkan atau horor. Jadi pesan anak-anak itu tidak menakutkan terhadap diri sendiri. Jadi lebih nyaman. Kemudian agar murid pun tidak terasa membosankan. Kemudian saya aktif dalam percakapan berkaitan dengan materi dan mengaitkan materi dengan kebiasaan murid dengan lingkungannya. Jadi jika materi yang saya berikan selalu saya kaitkan dengan keadaan lingkungannya di luar sekolah. Kemudian cara saya meredakan emosi negatif dan pikiran negatif dalam mengajar murid. Saya selalu mengingat peran dan tanggung jawab murid. Jika saya memiliki emosi negatif dan pikiran negatif, maka saya selalu ingat posisi saya sendiri, tanggung jawab saya seperti apa dan apa yang harus saya lakukan dengan profesi saya ini. Jadi kemudian aktif dalam sharing model pembelajaran. Saya sering aktif dalam berbagi model-model pembelajaran dengan guru-guru lainnya, seperti Pak Tegoji, kita sambil bertanya dengan guru-guru lainnya apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian mempelajari profil dan karakter murid. Jadi seperti Pak Tegoji tadi, mungkin karakter murid ini berbeda-beda. Kita sesuaikan dengan minat dan bakatnya. Kemudian umpan balik, komentar atau saran yang sering diperoleh dari murid dan rekan sejawat kepada saya. Saya sering memberikan refleksi kepada murid, bertanya bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan hari ini. Mungkin sebagian murid menjawab, Pak, buat model pembelajaran ke depan mungkin lebih unik, lebih lain lagi Pak, agar jangan terkesannya monoton. Kemudian anak-anak sering mengatakan, Pak, jangan pilih kasih, walaupun terkadang saya tidak pilih kasih, tapi mungkin anak-anak merasakannya berbeda. Kemudian selalu semangat walaupun masih ada anak yang bandel, karena bagaimanapun upaya kita untuk mensukseskan pembelajaran terkadang tidak sempurna, ya. Walaupun saya memiliki siswa sekitar 25, mungkin tidak semua 25 itu semuanya seperti yang saya rencanakan di MPP. Kadang-kadang ada 3 atau 2, tapi mungkin sebagian anak-anak yang lain selalu memberi semangat, Pak, tetap semangat, bersabar. Kemudian strategi agar kemampuan mengajar dengan mengutamakan kondisi murid semakin meningkat, yaitu saya menyesuaikan dengan minat dan bakat anak. Mungkin dia cenderung kepada olahraga
ataupun set ataupun seni. Kemudian aktivitas inovatif dalam menyusun perencanaan, mungkin itu termasuk dalam aktivitas berorganisasi seperti Pak Diri bilang tadi. Kemudian saya mengajak siswa berbagi beban tanggung jawab. Ini misalnya seperti ini. Saya terkadang membuat pembelajaran, mengajak 4 atau 5 siswa berbaur dengan saya di depan. Jadi saya menceritakan bagaimana jika kalian di posisi guru, apa yang harus kalian lakukan jika di posisi saat ini menghadapi anak-anak. Jadi di situ kita sharing dengan anak-anak, membuat mereka dewasa untuk berpikir. Terkadang mereka juga berpikir, Pak, sepertinya Bapak harus kayak gini, Pak. Pak, kayak buat kayak gini boleh, Pak. Nah, nanti kadang-kadang ada anak di kelas kuliah mandel, Pak, sebulan dia agak mandel, kayak dia harus kayak gini kita buat, Pak. Jadi kadang-kadang kita harus berbagi trik dengan anak-anak dalam menyesuaikan pembelajaran. Kemudian selalu mengeksplor hal-hal baru yang dapat menarik minat murid sehingga menjadi bisa dalam proses pembelajaran. Di sini saya menggunakan media-media, terkadang ada media pembelajaran yang sesuai dengan materi, sehingga ketika mengawali pembelajaran anak-anak lebih menarik ketika melihat medianya. Mungkin demikian yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.